Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas A dengan NIM 23110141. Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diberikan oleh Bapak Heru Nugraha dengan materi yaitu komponen-komponen pendidikan Islam. Nah, sebelum ke materi, kita bahas terlebih dahulu yaitu tentang pengertian pendidikan Islam. Teman-teman, di sini ada yang tahu apa itu pendidikan Islam? Nah, pendidikan secara umum yaitu proses di mana seseorang mengembangkan kemampuan atau mengembangkan potensi dirinya di dalam masyarakat di mana dia hidup. Sedangkan pendidikan Islam yaitu suatu yang terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam itu sendiri. Nah, lanjut kepada materi yang kita bahas yaitu tentang komponen-komponen dalam pendidikan Islam. Nah, teman-teman, ada yang tahu apa itu komponen tersebut? Komponen yaitu merupakan suatu sistem yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan suatu sistem untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, sedangkan komponen pendidikan berarti bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil dan tidaknya suatu proses pendidikan tersebut. Bahkan dapat dikatakan bahwa untuk berlangsungnya suatu proses kerja pendidikan diperlukan keberadaan komponen-komponen tersebut. Jadi, komponen dalam pendidikan sangat penting karena komponen sangat diperlukan untuk berlangsungnya suatu proses pendidikan. Nah, proses ini melibatkan beberapa hal. Yang pertama, tujuan pendidikan. Yang kedua, pendidik. Yang ketiga, peserta didik. Yang keempat, materi pendidik. Dan yang terakhir, lingkungan dan alat pendidikan. Nah, yang pertama, tujuan pendidikan. Apa sih tujuan pendidikan tersebut? Tujuan pendidikan yaitu untuk mengembangkan atau meningkatkan potensi yang ada dalam diri si peserta didik. Nah, yang kedua, pendidik. Pendidik adalah orang dewasa yang membimbing atau menuntun anak didiknya agar anak tersebut menuju ke arah kedewasaan. Dan pendidik orang yang merupakan orang yang bertanggung jawab dalam hal pendidikan. Nah, yang ketiga yaitu peserta didik. Peserta didik yaitu suatu individu yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran pada jalur jenis pendidikan tertentu. Nah, yang ketiga yaitu materi pendidikan atau yang disebut dengan kurikulum. Materi pendidikan atau kurikulum yaitu seperangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh lembaga pendidikan yang berisi rancangan-rancangan pendidikan untuk diberikan kepada peserta didik. Nah, yang terakhir yaitu lingkungan dan alat pendidikan. Lingkungan yaitu yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan atau tempat pendidikan. Bisa disebut dengan tri pendidikan. Tri pendidikan terdiri dari pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat. Nah, yang terakhir alat pendidikan. Alat pendidikan yaitu terbagi kepada dua bagian. Yang pertama, bagian fisik, yang kedua bagian abstrak. Nah, yang bagian fisik seperti halnya papan tulis, meja, kursi,
buku, pulpen, dan lain-lain. Sedangkan yang abstrak yaitu seperti konsep pembelajaran atau metode pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.